saya Fanda Irianti dengan NIM 2302104020068. Kesulitan belajar adalah sekumpulan gangguan yang membuat seseorang sulit untuk membaca, menulis, berhitung, fokus pada pembelajaran, ataupun mengordinasikan gerak anggota tubuh. Ada 8 macam kesulitan belajar. Yang pertama, disleksia. Disleksia adalah kesulitan belajar yang membuat seseorang sulit untuk membaca atau menulis. Kesulitan ini juga terjadi pada saat berbicara karena anak sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat sesuai dengan yang dimaksudnya. Anak kesulitan belajar akibat disleksia umumnya dapat mengalami kesulitan dalam memahami konteks bacaan dan tidak memiliki tata bahasa yang baik. Ishan disuruh bacain satu kalimat, tapi dia nggak bisa membacanya. Karena menurutnya, huruf-huruf yang ada di buku tersebut menari-nari. Ishan mengatakan hal yang sejujurnya, karena memang seperti itulah yang dilihat oleh para penderita disleksia. Tapi gurunya menganggap Ishan lagi ngelawak di kelas. Ibu guru ini terus saja maksain Ishan untuk membacakannya dengan benar. Sampai akhirnya, karena nggak tahan dibentak terus, Ishan cuma ngedumel nggak jelas. Ya karena hal tersebut, Ishan pun dikeluarkan dari kelas. Kedua, dispraksia. Dispraksia adalah kesulitan belajar yang ditandai dengan gangguan pada kemampuan motorik anak. Kemampuan motorik yang rendah menyebabkan anak kesulitan dalam melakukan pergerakan atau mengordinasikan anggota tubuh. Contohnya, anak sering bertabrakan dengan orang lain, anak sulit untuk memegang sendok, dan sulit untuk mengikat tali sepatunya. Ketiga, disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan belajar di mana seseorang sulit untuk menulis. Anak memiliki tulisan yang kurang bagus, tidak bisa mengeja, dan tidak dapat menuliskan apa yang dirasakan. Yang keempat, diskalkulia. Diskalkulia adalah kesulitan belajar di mana seseorang mengalami kesulitan dalam berhitung dan memahami konsep matematika. Gambaran diskalkulia pada setiap orang berbeda-beda. Pada anak usia balita dan anak sekolah dasar awal, misalnya mereka mengalami kesulitan dalam mengenal angka dan belajar berhitung. Seiring berjalannya waktu, kesulitan ini akan terlihat jelas ketika memecahkan hitung-hitungan sederhana dan menghafalkan tabel perkalian. Yang kelima, gangguan pemrosesan pendengaran adalah kelainan otak dalam menerima suara yang masuk. Dalam hal ini bukan gangguan pendengaran, melainkan adanya kelainan dalam menerima suara. Contohnya, seseorang sulit untuk membedakan suara satu dengan suara yang lainnya. Mereka juga sulit untuk mengingat hal yang didengar. Ma, mi, Yang keenam, gangguan pemrosesan visual adalah kesulitan belajar di mana seseorang sulit untuk menginterpretasikan informasi visual. Contohnya, seseorang sulit membedakan dua objek yang sama dan tangan serta mata digerakkan dalam waktu yang sama. Yang ketujuh, gangguan belajar nonverbal adalah kesulitan belajar di mana seseorang mengalami kesulitan dalam memahami ekspresi wajah, gerak tubuh, dan intonasi suara. Contohnya yaitu ketika guru di kelas menyampaikan pelajaran dengan gerak tubuh.
Dan yang kedelapan yaitu kurangnya keterampilan membaca khusus. Kesulitan belajar yang dapat mempengaruhi pemahaman bahasa baca dan lisan. Keterampilan mengekspresikan diri menggunakan bahasa lisan juga mungkin terganggu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.